Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ أيدنا نتبوة في العالمين الحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Kita awali pengajian dengan kita berdoa. Karena santapan rohani ya kita awali juga dengan doa. Santapan jasmani pelungguh telur nasi lagu dia awal si doa kurang barokah. Ila hadratil sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa sayyidil awliya wa sayyidil alihi wa ashabihi kiram min al-Fatihah. 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 Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam makin niki kita bisa mengaji, bisa mengkaji firman-firman-Nya Allah, pesan wasiatnya Allah yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan hudan lil muttaqin. Seperti pengajian kita pada bulan yang lalu. Al-Quran diturunkan oleh Allah, Al-Quran diwariskan oleh Allah melalui Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi tiang pelunggung sami. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam awal surat Al-Baqarah. Al-Quran diturunkan adik tiang pelungguh jari keruan. Lamun bahasa ngaji tawak. Quran diwariskan, Quran keturunan, ada yang selaku jari keruan Allah, keruan panjang Allah, keruan tugas Allah, keruan juga tugas tiang pelunggung sebagai hamba Allah, keruan pegawaian minat, keruan kewajiban mau, semua akan menjadi keruan jika Al-Quran yang belum sami amalkan. Nikalah hikmah, nikalah tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hudan. Kepada siapakah Al-Quran nikah sebagai hudan, sebagai petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Di ayat-ayat yang lain Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman, lagu Al-Quran itu juga bisa menjadi petunjuk kepada semua insan. Al-Quran itu ilmunya bukan hanya dikaji, dipelajari oleh orang-orang beriman. Dengan sandi beriman pun ambil ilmu, baik ilmu peta, ilmu elit Al-Quran. Ada syekh yang di Mekah namanya Maulana Syekh Nur Muhammad Makki, ngajar di Masjidil Haram. Ngaji setelah sembahyang subuh. Beliau mengajarkan tafsir Jalalain. Kalau hadis Sunan Tirmizi, jadi dua ta'aji kelemak itu sampai jam 6:30 jarak sembahyang subuh. Nah, Nabi bahasan beliau, saya pernah musafir ke Bretonia. Singkat cerita, beliau diajak ke tempat yang kampung, tempat yang Nabi bahasan beliau, tempat yang terpencil, tahu sepi. Tidak ada kantor desa, tidak ada penduduk. Yang ada di sana adalah hotel bintang 5 bahasan beliau. Tidak ada penduduk sekitar, dia rame marak lenek.
Tidak ada penduduknya, yang ada hanya hotel bintang 5. Ajaibnya yang mengisi sak mondok, sak tepu le hotel bintang 5 nike adalah para penghafal Al-Quran, pengkaji Al-Quran, lekan kelema sampai kelem, aktivitasnya, pegawaiannya, kesibukannya apal Quran, aji Al-Quran, kaji Al-Quran. Yang beliau herankan, ternyata selaku dengan seapal Quran, aji Al-Quran, kaji Al-Quran nike semuanya darat dengan beriman. Sekek-sekek darat dengan beriman. Itu yang beliau herankan. Akhirnya beliau bertanya, kenapa kalian Nabi sebab pelungguh-pelungguh apal Quran, aji Al-Quran, kaji Al-Quran, sementara kalian bukan termasuk orang beriman? Nabi jawaban dengan sadik beriman ibu-ibu. Jawaban pertama, Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Ini keyakinan dengan sadik beriman. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Lagu sabun baik hanya kemajuan teknologi. Masalah iman, masalah zakat, masalah sembahyang dia abaikan. Yang dia kaji, yang dia cari adalah masalah kemajuan teknologi, kemajuan dunia. Dengan taufiq kapal Quran dengan mau terinspirasi. Sebab baca Quran, dia sebab terbuka angan. Dia pelajari tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Itu ayat yang dia kaji. Tayran ababil, burung ababil, kedip ababil, sak jauh batu leman api neraka beci. Ibu-ibu, ia terpeteri di antara Muzdalifah dan Mina yang kita kenal dengan Wadi Nar atau Wadi Muhassir. Ialah kaumnya kejatuhan batu salengan neraka nike hancur huruluh lantak. Siapa namanya? Abraha bersama bala tentaranya. Ia langan mikir, ia sebab tahu pihak bom, ia sebab tahu pihak nuklir. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nikelah jawaban orang-orang yang beriman nike. Dia mempelajari Al-Quran, aji Al-Quran, kaji Al-Quran karena keyakinannya Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Quran adalah ia lengan tek ancuran dengan sak beriman. Itu keyakinannya dengan sadik beriman. Ia pun hafal Quran, ia pun aji Quran, ia pun kaji Al-Quran, sehingga Al-Quran lengan tersedak dengan beriman. Bila kan tersedak dengan beriman, kita cari ilmunya, kita cari keyakinannya. Lalu kau tahu keyakinan, kita obrak-abrik, terganggu keyakinan. Itulah prinsip mereka. Memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, nikman tenang hati angan, nikman tenang pikiran, lamun tiang pelungguh sakjari dengan beriman, ikuti keyakinan mereka. Lamun memang ikuti keyakinan, nikman tenang hati angan. Dari itulah makanya mereka mencari kelemahan-kelemahan orang beriman, mencari keyakinan orang beriman. Tak kalian tahu keyakinan orang beriman, keyakinannya itulah dia ganggu. Berembetat kesedak isi dengan dik beriman jamaah sami. Berembetat kesedak isi dengan kafir Quraisy nike. Ini penjelasan dari guru tiang, bukan kata tiang. Contohnya dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa
selaku manusia panjang Allah Ta'ala mesti demen searan nina. Selaku manusia panjang Allah Ta'ala ande nina mesti demen kaca mamu. Ini kata Al-Quran. Oh, berarti menit tak sedak dengan beriman mamu, menit tak sedak dengan beriman nina. Dia dapat ilmu dari Al-Quran. Sehingga yang laki-laki beriman, yang ngomong sami sak beriman, napi larat sedak iman melalui dengan nina. Nina sinta sedak iman. Macam tentang sedak iman isi dengan ni nina. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa'i, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darah fitnah paling belik, darah fitnah paling bahaya setelah tiadaku nanti, sabdana. Nika pesan wasiat dari Nabi tipak yang pelonggong sami. Fitnah paling berat setelah dari Nabi tiada adalah fitnah yang muncul, fitnah berasal lekan dengan nikah. Hadis ibu-ibu tidak tersinggung pelonggong. Pelonggong-pelonggong ya tidak termasuk, alhamdulillah. Pelonggong-pelonggong alhamdulillah tidak termasuk dalam hadis. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Fitnah paling bahaya setelah Gusti Nabi meninggal dunia, fitnah yang disebabkan oleh ibu-ibu atau dengan ini. Pelonggong-pelonggong di tamu tidak termasuk ibu-ibu yang bangkit karena mereka ngaji. Tidak termasuk bidadari sebinian pelonggong karena rajin gawe ibadah. Coba pelonggong makin coba iklan dengan jual ban, dengan nina berhutang. Lihat iklan-iklan yang ada, napi kepengitan. Ndara baik iklan kadu kecokong, ndara baik iklan ponggok sejadah. Selalu yang ada adalah yang akan merusak, menggoda, mengganggu keimanan yang belum mereka dapat ilmu dari Al-Quran. Nabi Malik Allah Ta'ala Quran, Sayyidina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Yang pelonggong tersedak di dunia dia kena qanatiril muqantarah, harta benda kekayaan yang banyak. Coba pelonggong piringan napi lagu Bapak Maulana Syekh, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Apa ni lagu? Pelonggong-pelonggong kanjiran terdengar pesan wasiat Bapak Maulana Syekh. Loik dengan tinggalan ina amat, loik dengan tinggalan guru, loik dengan lawan guru gara-gara dunia. Loik dengan terpecah belah, loik dengan dek saling sapa, arak dengan dek saling kewak, arak dengan dek saling tukar. Apa sebabnya? Dunia. Ya, ini maknanya wal qanatiril bukan tarah. Keimanan tiang pelonggong akan diganggu dengan harta benda kekayaan. Sehingga silakan pelonggong lebih wikan dengan tiang pelonggong di lapangan setiap tanpa pengecualian. Di setiap dusun, setiap dasan, setiap RT, setiap kadus, setiap desa, apalagi setiap kecamatan, mesti di sana ada perpecahan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Selaku lamut jari dengan beriman, adik anggap marak semeton. Lagu angkat dia saling sapa, angkat dia saling tukar. Iman pelungguh diganggu dengan qanatiril muqantarah, dengan harta benda kekayaan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'min kal bunyan, dengan beriman itu marak satu bangunan. Dalam riwayat lain kal jasadil wahid, selaku dengan beriman sarari bangun dunia ibarat suku awak.
Umum sakit selaku merasakan sakit. Tiang lapar selaku menanggungi lapar. Otak kepenang, ulun kepenang, pelonggoh pusing, semua badan merasakan yang namanya pusing itu perumpamaan lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan, kesusahan searah elik sesama beriman menjadi kesusahan tiang pelungguh sama. Lebih berat nih, bau amalah kesusahan berat. Tiang pelungguh ni selaku bau amalah. Makanya iman tiang pelungguh dipropaganda dengan cara bagaimana? Qanatiril muqantarah, dengan harta benda kekayaan. Kita lanjutkan. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikalah basen beliau guru tiang Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Kalau Ustaz Haji Husnul Abror mesti kenal dia. Yang sudah mukim di Mekah mesti kenal Maulana Syekh Nur Muhammad Makki yang ngajar di depan Mizab, yang ngajar di belakang Hijr Ismail. Ia tak ngajarannya bilang jarak sembahyang subuh. Menuin ngajaran jarak sembahyang maghrib. Kitab hadis. Ia basil beliau, pengalaman beliau tatkala beliau musafir ke bagian Amerika, ke bagian Hispania, ternyata di sana ada bangunan megah, ada bangunan mewah, lalu Nabi isin dengan sambil beriman. Nabi pegawaian hafal Quran, haji Al-Quran, kaji Al-Quran, pahami Al-Quran. Padahal tidak beriman. Nabi hajat dan tujuannya adalah karena Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Quran merupakan peta, cara-cara, trik-trik, strategi untuk menghancurkan, untuk melemahkan keimanan, keyakinan tiap pelungguh sami sebagai orang beriman. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi tiang pelungguh sami. Dari itulah dihidup tiang pelungguh nika. Semua permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran. Selanjutnya adalah ciri-ciri tanda orang yang beriman, ciri-ciri tanda orang yang bertakwa, yang kuat imannya, yang kuat ketakwaannya. Ciri tandanya adalah dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, sak sadu, sak percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib. Allah gaib, pelungguh wajib percaya. Al-ghaibu ma ghaba anka wa an nazarika, yang namanya gaib yang tidak ada di depan pelungguh atau ada di depan pelungguh tapi pelungguh tidak lihat. Gaib namanya. Allah ada di mana-mana Allah. Apakah pelungguh melihat Allah? Tidak, berarti gaib. Malaikat, ada roket, ada atip kiri kanan yang mengawal pelungguh kemana saja. Arah wahbuya malaikat tidak ada, berarti gaib. Iblis gaib. Saya tidak sadu, tidak percaya kepada iblis, kafir orang itu. Kenapa? Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran tentang adanya iblis. Wajib percaya. Jin juga termasuk yang gaib. Wajib yang pelungguh selalu percaya kepada jin itu. Intinya, ciri tanda orang yang kuat imannya, orang yang kuat takwanya adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Seperti jin, gaib. Inilah yang janjikan kemarin. Kebanyakan pelungguh selalu mencaci, memaki jin. Padahal jin itu banyak jin-jin yang soleh.
Insan hamba Allah, panjat Allah Ta'ala ni ke arah dua, Bapak Ibu. Ada namanya insan yang pelunggung insan, yang kelihatan. Ada yang tidak kelihatan, namanya jin. Insan kelihatan. Insan ni ke yang kelihatan macam-macam. Arah nina, arah mama, arah pacu, arah dek pacu, arah sak soleh, arah sak dek soleh, macam-macam. Arah sak jari copet, macam-macam masalah. Ada menjadi pejabat, ada menjadi kepala desa, ada yang jual bensin dan seterusnya. Nika yang nyata. Demikian halnya juga dengan yang tidak nyata, yang kita lihat, yang kita kenal dengan jan. Jauh jin lebih dahulu diciptakan oleh Allah ketimbang Al-Quran. Jauh jin lebih kuat dengan tiang pelunggung sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan, innama khalaqatul jin. Jin dulu. Jin duluan tepiak si Allah, barulah insan. Barulah insan. Puluhan ribu tahun jin lebih dulu tepiak ketimbang tiang pelunggung sana. Jika ada di Al-Quran ya Mas. Demikian juga dalilnya di Al-Quran, penjelasannya di Al-Quran, jin lebih kuat kan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sam'an. Jin yang dulu disebut si Allah Ta'ala. Berarti jin jauh lebih kuat ketimbang manusia. Inilah penjelasan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi siapa saja yang mencela, siapa saja yang sumpah jin, berarti pelungguh berdosa. Ndik selaku jin lengi marak manusia wasilah. Manusia sarajin dok masjid, rajin di masjid. Arak sak manusia endah den wah ambu masjid banyak. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Seperti nike juga halnya dengan jin nike. Jin nike termasuk dalam hal-hal yang gaib. Istilah al-makurlah Bapak Maulana Syekh rijalul gaib, berarti sak pacu-pacu nu. Rijalul gaib berarti sak pacu-pacu. Sak saleh-saleh, wali-wali Allah yang soleh diistilahkan rijalul ghaib. Jin-jin yang alim-alim yang hebat-hebat diistilahkan rijalul ghaib. Yang membantu al-makurlah Bapak Maulana Syekh mengarang hizibnya, itulah dia para rijalul ghaib. Kan waktu Bapak Maulana Syekh karang hizib, kancen pire wali Allah kumpul ilik gedeng bermi di Darul Hizbi namanya. Di sana dikarang hizib Nahdlatul Wathon. Pire kancen, pire ering, pire bantu Bapak Maulana Syekh 70 wali-wali Allah. Sila 70 wali Allah. Itulah banyak dari jan baru itu. Banyak dari rijalul gaib. Di mana dikarang dan kumpul ibu-ibu di gedeng yang ada di Bermi, makanya diberikan nama oleh al-maghfurlah dengan nama Darul Hizbi. Bale takdar bale. Rumah Hizbi tahun sekarang, tahun tercetus, tahun lahir yang namanya hizib. Napi arti hizib kumpulan doa. Lekan nembe, lekan Quran, lekan hadis, barulah yang ketiga, lekan para ulama-ulama, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, baik dari bangsa insan maupun dari jin. Jelas makin? Nah, dari ndak sumpah jin-jin luwe, jin pacu dah masalah. Luwe jin sak bagus bah? Bagus. Banyak jin yang saleh-saleh,
banyak yang ngajar seperti niki juga banyak, punya pengajian juga dia. Marak tiang pelonggong sudah punya masjid, sampai di Mekah kan ada namanya Masjid Jin. Ia pun teparan Masjid Jin, elek tahu nike di tempat nike lah jin-jin mendengar bacaan desire Nabi, akhirnya jin nike menjadi orang beriman di tempat yang namanya Masjid Jin. Di tahun elek Mekah Al-Mukarramah dekat pekuburan Jannatul Ma'la. Sehingga Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya menjelaskan, menceritakan nama-nama jin yang mendengar bacaan Nabi langsung menjadi orang beriman. Wa adadul jinnil ladzina istama'u qira'atan nabiyina jama'u. Keluik jin-jin, aran jin-jin sak dengah bacaan Nabi langsung beriman. Pertama sisun wa misun sasirun wa nasiru wa ardan arjas ardab. Itu keluik jin-jin sak dengah bacaan desirena. Nah, dibangunlah monumen, dibangunlah untuk mengenang tempat bersejarah, sehingga masjid nike namanya Masjid Jin. Wajib beriman intinya. Wajib yang pelonggong sami beriman kepada hal-hal yang gaib. Nabi maksudnya gaib, Allah termasuk gaib, malaikat termasuk yang gaib. Kiamat gaib juga, kiamat belum datang. Termasuklah jin, termasuk dalam kategori yang gaib yang tiang pelonggong sami wajib percaya. Lamun sak saleh-saleh, sak pacu-pacu, itulah yang diistilahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan nama Rijalul Gaib. Di dalam hadis dijelaskan oleh Ibnu Abdul Barri rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-jinnu salah satu asna. Jinnu telu model sabda Nabi. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Model pertama sabda Nabi, jin-jin itu adalah yang terbang kesur doang gawe sudah. Hidupnya di udara dan hidup milik bau dunia. Itu model yang pertama. Model yang kedua, yahulluna wa yaz'anun, tinggal beduin Bali, marak tiang peluluh. Ini milik gunung, ini milik macam-macam lah tahu sila, milik batu, di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang sepi, di sana tempat tinggal. Jadi model yang ketiga, wasinfun lahum hayawanat. Model yang ketelu, jin-jin itu bentuknya seperti hewan, seperti binatang. Marak model binatang, ini kepenggitan marak model meong, ini kepenggitan marak model ular, ini kepenggitan marak model biawak, ini kepenggitan marak model binatang wasilah jin niki. Karena namanya jin, namanya gaib, tidak mungkin dilihat. Saya kira-kira kan jin ya paham lah. Saya bergaul kan jin paham. Yang bergaul dengan yang gaib ngerti. Ibarat kelompok sama dengan tiang kelompok sudah bergaul. Cuma tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Siapapun manidda'a, siapa saja yang menceritakan dirinya annahu qad ra'al jinna, wahboye jin dalam bentuk asli, faqad ruddat syahadatuhu, dengan ketolak persaksian. Bahasa kasar ia lecek dengan ning kanggo jadi saksi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya, maka merubah diri dalam bentuk binatang, dalam bentuk hewan. Ia merubah diri. Terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi berpesan wasiat kepada tiang pelunggung.
Jika pelongoh masuk di rumah dan di rumah ni tiba-tiba ada ular yang besar, ada binatang yang secara zahirnya dia mungkin boleh kena tamu, pelongoh kunci pintu. Tiba-tiba arah ular di dalam balin pelongoh marah ke beli impung. Caranya bagaimana? Pelongoh tak usah pelongoh bunuh langsung, tak mati langsung. Silahkan pelongoh suruh dia pergi dengan baik. Lalu terus meton balik ke ni, betok balik sini, lalu pergi dia. Disunahkan kita suruh pergi 3 kali. Semeton itepen balik lalu balik sini. Semeton takut anak jari ke laut, lalu apa dah bahasa pelongoh sila. Sampai 3 kali pelongoh suruh pergi, lalu dia mele lalu, silahkan ima naik. Baru pelongoh boleh ganggu, baru pelongoh boleh dia mati dia. Apabila nuah tersuruh jadi sampai 3 kali, disunahkan seperti ini. Ini dari Nabi langsung jam sana. Di kitab Azkarun Nawawi dijelaskan seperti ini. Yang sudah mahal, yang sudah haji Azkarun Nawawi, insyaallah ingat penjelasan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kemudian sarang jin itu sunnah kesuruh lalu. Nah ini menandakan bahwa jin itu tidak mungkin dilihat dalam bentuk aslinya. Mustahil. Hanya Nabi, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu melihat jin dalam bentuk aslinya. Namun tiang pelonggong sami belekan te boyen lahum nomor yang ketiga niki. Wasinfun lahum hayawanat dalam bentuk binatang. Makanya yang dengar cerita-cerita dulu bahwa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh pun beliau punya penyu. Hakikatnya penyu ini adalah wali Allah yang dari bangsa jin yang berkhidmat, yang membantu perjuangan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam bentuk napi ini dalam bentuk penyu. Kebetulan lekan bumtia, leman sakre, leman tukang jaga, tukang rawat. Yang namanya penyunya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang linsir-linsir tahu jangan. Kita lanjutkan. Kok bisa binatang menjadi wali? Bukan binatangnya menjadi wali, jinnike menjadi wali Allah. Cuman menampakkan diri dalam bentuk binatang. Jangan salah, pelugum salah terima. Lah segera binatang hewan jadi wali, berarti bebuhu wali, bukan. Salah pemahamannya. Jin-jin yang menjadi wali Allah itulah yang menampakkan diri dalam bentuk binatang. Yang tiang pelugum sami wajib yakini sih. Seperti Syekh Yasin Isa Al-Fadani, murid teman sekolah Bapak Maulana Syekh, sekelas dengan Bapak Maulana Syekh yang namanya Syekh Yasin. Yang banyak ngaji di beliau adalah dari bangsa-bangsa jin. Muridnya banyak dari bangsa-bangsa jin. Ngajahan ini penuturan cerita dari Nini Rahmatullah. Niki cerita dari yang tinggal dengan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh di Mushola Al-Abrar dulu. Singkat cerita, tatkala Bapak Maulana Syekh pulang ngaji Klem, cerita dari Nini Rah, Nabi ceritain Bapak Ibu, sepi, tapi di kamarnya Bapak Maulana Syekh tetap seperti orang ngajaran ngaji, ngajaran pengajian ini, dia ngaji Quran, pengajian sudah dengan ngaji rame. Dari siapa nih? Itulah dia dari bangsa-bangsa jin. Yang poinnya pelongoh-pelongoh dia kanggo ingkari jin. Kanggo ke? Pelongoh dia kanggo ingkari adanya jin karena jin masuk dalam masalah gaib. Karena jin disebutkan dalam Al-Quran
selalu beriringan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin duluan aja yang pelongo. Ayat yang kedua, ya ma'syaral jinni wal ins. Selalu jin dulu. Siapa yang mengingkari jin berarti mengingkari ayat Al-Quran. Bahaya keyakinan tiang pelongo. Ndak negara-negara dia tahu ilmu jin bu ingkari jin. Biasa temenung ni. Saya ingat dia tahu bu mengingkari. Jangan membiasakan diri seperti ini. Lebih-lebih kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang adanya yang namanya jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang yang menjadi wali-wali Allah, yang menjadi ulama-ulama, yang menjadi aulia-aulia dari siapa? Ya dari dua itu. Dari insan, jin dan insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Darat tujuan, darat maksud Allah Ta'ala pihak jin kanca manusia illa liya'budun, kecuali ada rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beribadah kepada Allah berarti jin dan insan. Jin kanca manusia beribadah kepada Allah. Makin yang berrajin beribadah kepada Allah, itulah kekasih Allah yang kita kenal dengan wali Allah. Baik jin maupun manusia rajin ngaji, rajin belajar, rajin berguru, itulah yang menjadi ulama warasatul anbiya. Kan mana dikir jadi. Baik jin maupun manusia, jika ada pada dirinya sifat-sifat ulama, maka dia kategori ulama. Ada pada dirinya baik jin dan manusia sifat-sifat aulia, maka dia menjadi wali Allah. Kan orang ini jadi. Soalnya banyak yang mengingkari sila. Banyak yang mengingkari. Para nek jin no darat pak paci. Lagu biasa mengingkari kelas-kelas ustaz. Wajar. Nah, dari pelongo-pelongo alang-alang mumpung pengajian kita allazina yu'minuna bil ghaib, agar pelongo wikan, agar pelongo pahami mana yang dikategorikan gaib itu. Allah masuk dalam gaib, malaikat gaib, termasuklah jin adalah masuk dalam bangsa gaib. Tidak sumpah jin selapu, banyak jin yang bagus, banyak jin yang alim, seperti yang Tiang jelaskan tadi. Kita lanjutkan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Di dalam hadis dijelaskan. Di sini ada satu hadis daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi bersumpah, wallazi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ma'amana ahadun qattu imanan afdal. Darat dengan selebih afdal iman, lebih tinggi iman kanca dengan min imanin bi ghaibin, dari imannya orang yang percaya kepada yang gaib. Paling tinggi, paling afdal keimanan dengan beriman adalah yang beriman kepada yang gaib. Kan kalau Nabi jangan nampak Nabi. Kalau Allah gaib. Malaikat gaib. Di kiamat gaib. Kalimat kepengitan. Sudah yang definisikan searan gaib yang tidak nampak, yang tidak perlu lihat, atau yang peluluh tidak ada di hadapan peluluh gaib. Saya misal makanya istilah madrasah kan tatkala absen, misal dipanggil Abdul Rahim, apabila dia tamu apa di pelaporan gaib Pak Ustaz, berarti ndak tu gaib lah. Atau ada di depan pelongo tapi kita tidak melihatnya, termasuk juga namanya gaib. Kita kembali kepada hadis ini bahwa iman seseorang yang paling afdal adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Summa qara'a,
barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat allazina yu'minuna bil ghaib. Setelah Nabi bersabda menceritakan keistimewaan, kemuliaan orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib, lalu Nabi membaca ayat yang tiang pelunggung sami aji pada malam makin nikah, allazina yu'minuna bil ghaib, dengan beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, kancing rajin sembahyang. Ia ciri tanda dengan kuat iman, ciri tanda dengan kuat ketakwaannya kepada Allah jika dia yuqimunas shalah, gawe sembahyang yang merupakan perintah Allah. Arah dengan aku diri beriman kepada Allah, lagu dek mele gawe perintah Allah, berarti ajak saya suruh sembahyang sila kan Allah. Aku diri beriman itu Allah, lagu dek gawe perintah Allah. Itu namanya qaulun bila amalin, ucapan tidak disertai dengan pembuktian. Haba'u, diibaratkan angin berlalu, sekedar ucapan. Para diri beriman, ucapannya beriman, lagu den mele yuqimunas shalah, den mele gawe sembahyang yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang nike belum membuktikan keimanannya. Bahasa kasar, paran diri endawang beriman, lagu Allah sandik paran jadi dengan beriman. Aku diri beriman, lagu Allah yang belum mengakui dia menjadi orang beriman. Kenapa? Belum amalkan wa yuqimunas shalah, nek mele gawe perintah Allah, lagu aku diri beriman kepada Allah, bermasailah manikasi. Nah, alhamdulillah wa syukurillah yang pelonggong sami termasuk orang yang selalu tetap pegawai searang sembahyang itu. Elek sembahyang nike selaku pertanyaan mungkar nakir, arah doang jawaban di dalam sembahyang. Pelonggong sak sembahyang aman dunia, aman akhirat. Pertanyaan mungkar nakir lek dalam kubur, pelungguh bilang jeluk lalu layatan. Nabi pertanyaan mungkar dan nakir, marrabbuka, saya aran nenek. Ini pertanyaan mungkar nakir yang pertama. Di mana jawabannya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ia jawaban marrabbuka. Saya aran nenek, asyhadu alla ilaha illallah, Allah. Pertanyaan mungkar nakir yang kedua, wa man nabiyuka, saya aran nabi, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arah jawaban sembahyang. Dengan denwah sembahyang berembe, kalian tahu jawab pertanyaan mungkar nakir, sekalipun penter bahasa Arab, sekalipun jari dengan Arab, sekalipun edut ele Arab, tapi dia tidak pernah asyhadu an la ilaha illallah, tidak pernah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam sholatnya 5 kali sehari semalam paling kurang, ndik sunnah wajib ndik tahu jawab pertanyaan mungkar nakir jemaah di akhirat, lemak tidak dalam kubur. Makanya jika pelungguh yang rajin sembahyang, sekalipun dia tahu bahasa Arab, pelungguh otomatis bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan bahasa Arab. Ia berkesuruh sembahyang wasilah kadu bahasa Arab. Allahu Akbar bahasa Arab. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi bahasa Arab.
Dia desah kadu bahasa Indonesia. Allah paling besar. Allah paling belik bata. Nabi hikmahnya ia tak tajah isi Allah. Bahasa Arab lekan bawon dunia agar tahu jawab, mampu jawab pertanyaan mungkar nakir jema' ila akhirat yang menggunakan bahasa Arab. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Apa aran agama sida? Pertanyaan mungkar nakir. Sembahyang termasuk rukun Islam. Kemudian termasuk rukun iman sembahyang. Rukun Islam syahadat, puasa, sembahyang, zakat, haji. Sembahyang. Sak kedua nikah aqimus shalah, gawe searang sembahyang. Ia butiang pelungguh gawe searang sembahyang sebagai bukti, sebagai tanda terjadi dengan Islam. Tahun keakalan malaikat kira-kira. Apa agama? Islam. Dibalik jawaban pelungguh dengan oleh malaikat. Apa bukti menjadi dengan Islam? Uang sembahyang. Tahun tak berjawab kira-kira. Tak bisa. Jangan. Makanya dengan pelungguh tunaikan solat 5 waktu secara otomatis mampu menjawab pertanyaan mungkar dan wa ma dinuka wa ma qiblatuka qiblat. Biadang kiblat pelungguh Ka'bah. Ya, bukan kiblat sembahyang. Dia nesah sembahyang tandang itu, dia nesah sembahyang tandang itu, dia nesah sembahyang tandang atas. Solat pelungguh barusan hanya menghadap ke kiblat. Al-Ka'batu kiblat. Intinya selaku pertanyaan lekan mungkar dan nakir nikah, jawabannya ada di dalam sembahyang 5 waktu. Apabila tiang pelungguh lolos, alhamdulillah kita termasuk orang yang lolos. Secara otomatis jemaah pelungguh tiang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan lekan mungkar dan nakir tatkala kita masuk ke liang lahat. Rajin-rajin sembahyang. Tidak ada jalan, tidak ada alasan tiang pelungguh untuk meninggalkan namanya sembahyang. Madamal aqlu sabitan, selama masih arah pengingat, selama masih ada ingatan, solat nikmati masih wajib, tidak bisa ditawar. Selama masih arah ingatan. Lagu-lagu wahendara ingatan alias gila pelungguh yoga, dia wajib sembahyang. Ya, kelebihan dari dengan yoga. Saya sambil dia sembahyang, silap dari dengan yoga. Apa sebab dengan yoga dia wajib sembahyang? Karena hilang ingatan. Atau orang yang koma di rumah sakit nikah, koma dia wajib sembahyang dengan koma karena hilang ingatan. No, silap. Dari itulah makanya di dalam kitab-kitab fikih selalu dijelaskan wajibnya sholat nikah madamal aqlu sabitan, selama pengingatan masih arah, sholat tidak bisa ditawar, masih wajib gawe sembahyang. Dia mampu berdiri, silahkan duduk di kursi. Kursi tidak mampu, silahkan pelungguh terlentang. Pokok masih arah ingatan, wajib sembahyang. Berembik keluarga-keluarga semeton jari makin sarak di rumah sakit, sarak di puskesmas. Masya Allah, baru demam doang jeraan sembahyang. Pelungguh diimpus masih tetap wajib sembahyang. Sekalipun diimpus, mobil pun sembahyang. Insya Allah jemaah pada pertemuan yang akan datang yang lanjutkan sudah bisa dikegeh, jadi tidak bisa diang jelaskan semuanya. Mari kita akhiri pengajian kita dengan doa, dan yang terakhir sebelum doa kita hadiahkan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang seiman yang ada di Palestina maupun di tempat-tempat yang lain. Ini kewajiban tiang pelungguh mana-mana terbantu isi dulu. Ini kewajiban. Nggih, kajak semeton sarang nggih.
kanja kita sekaya satu jasa, satu bangunan selaku orang beriman itu. Mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kemenangan, diberikan ketenangan, kesabaran dan ketabahan oleh Allah, dan diberikan pertolongan oleh Allah. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma faqihna fid din, Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Palestin, Allahumma farrij humumahum wa qurubahum, Allahumma ansurhum ala a'daika a'da'ad-din, ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra zalimin, dammarallahu alaihim wa dzalika jazaa'u zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.